menyaksikan di Indonesia. Ini yang terjadi di otak kita saat kita berdoa. Otak kita berubah saat kita berdoa. Ini bukan teori. Saat kita berdoa, bagian otak yang namanya amigdala, sini, yang mengontrol rasa takut, mulai tenang. Sementara prefrontal cortex yang tadi saya bilang di sini, bagian yang mengatur fokus dan keputusan jadi aktif. Itulah kenapa firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir, nyatakan dalam doa. Filipi 4 ayat 6. Do not be anxious about anything, but in everything, put your prayer and petition with thanksgiving to the Lord God Jesus Christ. Jangan kau khawatir akan hal apapun juga. Namun dalam segala sesuatu, naikkan doamu, permohonanmu, sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kamu pernah merasa damai setelah doa? Pernah? Kamu pernah merasakan shalom, tenang, adem gitu? Pernah? Setelah doa pernah? Coba kan, tulis komentarmu. Amin. Tulis komentar. Amin. Sambil tetap layar ya. Oke. Nah, kenapa doa bisa mengalahkan kecemasan? Kenapa? Sebab doa bisa lebih kuat dari kecemasan. Ini nih penjelasannya. Emang bisa doa lebih kuat dari kecemasan, anxiety kalau bahasa Inggrisnya. Penjelasannya begini. Ketika kamu berdoa dengan sungguh, sistem syaraf kamu itu masuk ke mode tenang. Detak jantung jadi turun, pikiran lebih stabil. Nah, bagi kamu yang mungkin suka olahraga berenang misalnya, ya, coba deh. Kepala kita masukkan full ke air gitu. Rasanya seperti, nah ya begitulah. Ya. Nah, Alkitab sudah bilang, damai sejahtera Allah akan memelihara hatimu. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Jadi kamu lagi berjuang dengan anxiety, kamu lagi berjuang dengan kekhawatiranmu, coba tulis, Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong aku. Tolong Tuhan Yesus tolong. Katakan dengan sungguh, Tuhan tolong. Dia Allah yang hidup. Dia omnipresence. Dia imanen. Ada di dalam. Roma 10 ayat 8 mengatakan, firmanku ada di mulutmu. Bukan hanya dekat, ada di mulutmu. Ada di hatimu. Jadi tinggal panggil namanya. Nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus namanya. Ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Yang ketiga. Jangan lupa tap layar. Ya. Kami bergabung. Terima kasih semuanya yang ikut join. Ya. Speaking in tongues mengaktifkan hal ini di otak kita. Saat kamu berbahasa roh, bagian ini yang di otak justru di-off-kan, dimatikan. Penelitian menunjukkan saat speaking in tongues, bagian kontrol bahasa itu menurun. Artinya bukan kamu yang kontrol, tapi Roh Kudus yang bekerja. Ya, seperti tertulis Roma 8 ayat 26. Roh sendiri yang berdoa untuk kita. Pernah ngalami hal ini? Pernah? Coba komen, haleluya. Yep. Thank you for joining us. Nah, kita lanjut ya. Hal yang keempat. Baca Alkitab 15 menit, itu mengubah otakmu. Baca Alkitab 15 menit, itu mengubah otakmu. Cuma 15 menit baca Alkitab bisa ubah otakmu. Sebab membaca firman Tuhan secara rutin, konsisten, itu membentuk jalur-jalur baru di otak. Ini yang disebut neuroplasticity. Jadi baca firman cuma berapa? 15 menit per hari. Ya, kita dengar, kita baca firman Tuhan. Dengar itu dari Alkitab audio bisa. Ya kan? Ada di Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu.
transforms yourself by renewing your mind. Jadi gimana renewing our mind? Bagaimana mengubah ya, pikiran otak kita dengan membaca Alkitab. 15 menit. Sudah baca firman belum hari ini? Yang sudah baca, tulis di komentar. Ya, thank you for joining us. Nah, yang nomor 5. Ya, bagi teman-teman yang ada di sini mengikuti, boleh juga ketik ya. Mau berdoa bersama, apa pergumulannya diketik di sini. Kalau malu, mau private, silakan DM. Okay. Nomor 5. Hal yang nomor 5 tentang neuroteologi. Kenapa orang Kristen masih aja bisa depresi? Kenapa? Orang percaya tetap bisa depresi memang. Dan itu bukan dosa. Depresi bisa terjadi karena faktor biologis. Juga trauma dan tekanan hidup. Bukan cuma iman. Ya. Elia pun pernah putus asa. Ada di 1 Raja-Raja 19. Tapi Tuhan tetap memulihkannya. Tuh. Kalau kamu sedang lelah, tetap berdoa. Tuhan pulihkan aku. Tuhan Yesus pulihkan aku. Jangan lupa sebut nama Yesus Kristus. Nama itu berkuasa. Amin ya. Dahsyat. Thank you for joining us. Nomor 6 itu kita naik terus neuroteologi kita ini ya. 3 ayat Alkitab yang menenangkan otakmu. Ini 3 ayat Alkitab yang bisa menenangkan otakmu saat stres. Yang pertama, Mazmur 23 ayat 1. Ayo, siapa yang bisa tebak? Ya, sambil cari ya. Mazmur 23 ayat 1. Stresmu langsung hilang. Tenang langsung otakmu. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6. Yes. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 27. Membaca 3 ayat ini bisa menurunkan aktivitas stres di otak. Sebab firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi firman Tuhan itu hidup. Ayo kita baca coba ya. Tadi Mazmur 23 ayat 1. Pasti ini ayat favorit ini. Ada yang bisa jawab enggak? Ya, ayat favorit. Mazmur 23 ayat 1. Yes, ada lagunya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ya. Lalu yang ayat kedua ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, namun dalam segala hal, dalam segala sesuatu, naikkan doamu, naikkan permohonanmu sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Lalu Yohanes yang ketiga ya, Yohanes 14 ayat 27. Kita cari Yohanes. Nah. Oke, Yohanes 14 ayat 27. Nah, ini dia. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ya, amin. Jangan gentar hatimu. Kita baca firman sama-sama ini. Ya kan? Amin. Jadi firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi firman Tuhan itu hidup. Makanya save video ini kalau kamu butuh ketenangan. Ya. Dan juga share. Jangan lupa tap layarnya ya, absen. Thank you for coming. Ya. Wah, bagus ini banyak sekali yang hadir di sini. Terima kasih udah join ya. Ada sini Erik Strada. Wow. Banyak sekali. Thank you. Dari Bontang juga ada di sini. Ya. Yang berikutnya ya. Otakmu itu di rewire. Oleh apa? Oleh siapa? Oleh doamu.
Sebab doa bisa mengubah ulang otakmu. Ini fakta. Ini fakta. Setiap kali kamu berdoa, otak membentuk jalur baru. Semakin sering, semakin kuat. Jalurnya itu semakin kuat. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kita baca firman-Nya. Tesalonika. 1 Tesalonika 5. Iya. Thank you ya, jangan lupa tap layarnya. Thank you. Ya, selamat menikmati. Menikmati apa? Kebaikan Tuhan. Ya, ini bukan kebetulan bisa dapatin siaran live ini. Ya, Tuhan mau berbicara kepadamu melalui firman-Nya. Oke. Pasal 5. Oke. Tesalonika. Iya. 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Yep. Oke. Mau hidupmu berubah? Mulai dari doa hari ini. Sambil dengarkan, naikkan doamu. Ya, sebab siaran live ini banyak sekali firman Tuhan. Ya, jangan lupa untuk tap layar absen ya teman-teman ya. Oke. Untuk dukung dan semakin semangat, makin membara dalam memberitakan firman Tuhan. Ya. Hal yang ke-8 berikutnya. Otak orang yang rajin berdoa dan versus yang tidak rajin berdoa. Otak orang yang rajin berdoa itu berbeda. Ya. Dibandingkan orang yang tidak rajin berdoa. Penelitian menunjukkan mereka lebih stabil emosinya, lebih fokus, dan lebih tahan stres, tahan uji. Coba, ada di Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Tuh, itu janji Tuhan. Tinggal di dalam aku. Ya kan? Apalagi dia terus mengetuk. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Amin. Kamu ini mungkin tim doa ya setiap hari, atau tidak? Pasti rajin doa. Coba komen. Rajin doa. Yes, amin. Ya. Selanjutnya, tentang neuroteologi. Meditasi atau renungan. Ya, kita merenungkan firman Tuhan versus mindfulness. Sebab merenungkan firman Tuhan dan mindfulness itu beda besar. Mindfulness itu fokus ke diri sendiri. Tetapi renungan firman Tuhan fokus kepada ya firman Tuhan. Itu ada di Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Jadi kamu lebih sering fokus kepada Tuhan atau kepada diri sendiri? Ya pasti kepada Tuhan, ya kan? Amin. Thank you Jesus. Nah, ini yang menariknya. Kenapa menyembah atau menyembah Yesus? Worship. Kenapa worship kita bisa nangis tuh? Kenapa? Kamu pernah nggak nangis saat menyembah? Pernah. Oke, ini alasannya ya, jawabannya. Worship itu mengaktifkan emotion yang terdalam dan menurunkan egoisme, pertahanan egoisme itu, bentengnya itu hancur di mana di otak. Saat apa? Saat kita worship. Apalagi kita worship dengan hati yang hancur. Sebab di dalam worship songs banyak sekali lagu-lagu worship memang terambil dari firman-firman Tuhan. Coba kita tebak-tebakan misalnya.
lagu Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Di mana itu ayatnya? Ada yang tahu? Coba ketik di komentar. Betul. Di Matius 7 ayat 7. Coba lagu yang walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Di mana itu lagunya? Ada di mana firman Tuhan? Lihat, Mazmur 91 ayat 7. Banyak sekali, banyak. Ya. Jadi, naikin worship itu mengaktifkan emosi yang terdalam seperti pernah nggak? Pasti kamu pernah deh sambil worship, doa, netes air mata. Ya. Sebab firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan penyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Ya. Itu kita. Coba kapan terakhir kali kamu merasakan hadirat Tuhan? Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bain, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Yes. Makin tenang kan? Makin santai, makin ngantuk kan? Pasang terus. Jangan lupa tetap layarnya. Ya, amin. Haleluya. Pasti makin adem hatinya. Karena disiram terus sama firman Tuhan. Ya, oke. Nah, firman Tuhan versus pikiran yang negatif nih sekarang. Pikiran negatifmu bisa dikalahkan. Bukan dengan motivasi, tapi dengan firman Tuhan. Penjelasannya begini. Pikiran negatif itu terbentuk dari pola yang diulang terus di otak. Saat kamu baca dan merenungkan firman Tuhan, otakmu membentuk jalur yang baru, yang lebih benar. Jadi bukan ulang, looping gitu, loop gitu ya. Pikiran negatif tuh loop, balik lagi. Tapi dengan kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, otak kita membentuk jalur yang baru, yang lebih benar. Makanya Roma 12 ayat 2 itu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bahasa Inggrisnya itu renewing your mind. Kalau zaman orang dunia bilang apa? Growth mindset. Ya, saya ulangi, saya baca di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Tuhan Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayo coba deklarasikan firman hari ini. Saat kita baca firman Tuhan, itu ya lantanglah, perkatakan, supaya segala lidah mengaku dan juga telinga mendengar. Ya, kita mungkin sering dengar ya khotbah para pendeta di gereja manapun ya, mengatakan bahwa kalau di Israel itu orang-orang Yahudi itu pengajarannya untuk membaca firman Tuhan itu dibikin lagu. Makanya tadi kan saya udah bahas ya tentang worship, itu bahas bahwa worship dan dinyanyikan dari ayat firman Tuhan. Wow, powerful. Apalagi saat tadi yang Filipi 4 ayat 6 ya, naikkan doa syukur, naikkan doa dan permohonan sambil mengucap syukur. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku, lewati semua masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Terima kasih yang join ya di sini ya. Jangan lupa tetap layar, follow. Bagi yang belum follow, juga follow YT YouTube
Senam Iman. Ya, ini akun ini Senam Iman. Channel YouTube juga Senam Iman. Dan juga IG-nya Senam Iman. Ya, follow semua ya. Dan subscribe. Nah, ini penting nih, doa di malam hari ya. Kita next lagi ke neuroteologi tentang doa malam hari. Kenapa doa malam itu terasa lebih deeper, lebih dalam? Kenapa? Penjelasannya begini. Karena di malam hari, otak lebih tenang. Karena minim distraction. Minim gangguan. Gitu. Ya, kalau malam itu, jadi otak lebih tenang. Nah, ini membuat kamu lebih peka terhadap suara Tuhan. Coba ada di Mazmur 63 ayat 7. Sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Mazmur 63 ayat 7. Sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Ya kan? Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Amin. Yes. Ya. Yeah. Thank you. Jangan lupa tetap layar, follow. Ya. Dan juga follow, subscribe dari IG Senam Iman dan YouTube dari Senam Iman. Ya. Coba doa malam hari ini. Kenapa? Karena di malam hari sangat sedikit gangguan, apalagi dini hari. Sebentar lagi ini jam 3 kalau di waktu Jakarta ya. Kalau Indonesia Timur sudah jam 4, jam 5. Nah, ini dia. Thank you for joining. Ya. Tentang puasa dan otak. Nah, puasa bukan cuma rohani, tapi juga mengubah otak. Ya, bukan hanya tentang rohani, tapi juga mengubah otak kita. Puasa itu melatih disiplin dan kontrol diri, self control ya di dalam otak kita. Penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Fokusmu beralih dari keinginan daging ke keinginan rohani. Ya, thank you. Jangan lupa tetap layar ya. Nah, penjelasan itu ada di firman-Nya di Matius 6 ayat 17. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Nah, pernah puasa? Atau sedang puasa? Ya, komen ya. Komen. Tulis komentar. Oke. Okay. Nah, kita lanjut ya ke 14 ya, 14 ya. Tema 14 tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan perasaan, tapi bisa dirasakan. Nah, penjelasannya sebagai berikut nih. Saat kamu dekat dengan Tuhan, otak itu merespon dengan damai dan sukacita, dengan shalom. Ini bukan illusion, bukan ilusi, tapi respon nyata dari tubuh kita dan jiwa kita. Ada di firman Tuhan di Mazmur 16 ayat 11, bunyinya begini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow. Kamu pernah merasakannya? Pernah belum? Sering. Amin. Makin tenang ya, makin kalem ya. Nggak apa-apa. Kamu ketiduran sambil siaran live ini berjalan terus. Tidak ada masalah. Nah, kita bicara sekarang tentang anxiety dan doa. Anxiety dan doa. Kecemasanmu tuh bisa dikalahkan. Lewat mana? Lewat doa. Sebab anxiety muncul karena otak terus mikirin hal yang belum terjadi. Terus aja, looping dia. Lagi. Nah, doa mengalihkan fokus dari ketakutan beralih kepada iman kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan juga di Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu.
dalam Kristus Yesus. Coba deh. Damai sejahtera Allah itu shalomnya Allah. Yesus Kristus adalah Raja Shalom, the Prince of Peace. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi logika itu di bawahnya jauh. Jadi damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Nggak bisa apa di bawah logika nggak masuk logika. No. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya. Ayo katakan, sambil nonton ini, katakan, bilang, Tuhan Yesus, iya, aku percaya Tuhan. Amin ya. Wow, thank you. Jangan lupa tetap layar lagi. Absen, ya. Makasih yang memberikan gift. Makasih yang terus masih join dan bertahan di ini. Jangan lupa follow, ya. Dan juga subscribe di YouTube-nya Senam Iman dan Instagram Senam Iman, ya. Cek di bio linknya. Oke. Nah, depresi itu nggak dosa. Nah, ini yang menarik nih. Kita bicara tetap tema besarnya adalah neuroteologi. Penggabungan antara neuroscience dan teologi Kristen. Orang percaya bisa depresi, bisa. Dan itu bukan dosa. Sebab depresi bisa dipengaruhi oleh kondisi otak dan tekanan hidup. Bahkan Nabi Elia pernah pengen mati karena kelelahan. Capek di ini. Ya kan? Coba kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Lalu ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dan sesampainya di sana, ia duduk di bawah sebuah pohon arai. Oke. Thank you. Iya. Thank you. Jangan lupa di tetap layarnya ya. Ini karena beberapa penonton. Oke. Oke. Thank you. Ya. Jadi kita baca ayat firman Tuhan ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Lalu ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dan sesampainya di sana ia duduk di bawah sebuah pohon ara. Ia ingin metong. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah soulku. Sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Firman Tuhan mengatakan begitu. Kalau kamu lelah di hatimu, Tuhan tetap peduli padamu. Ya, dahsyat. Ya, jangan lupa tetap layar. Ya, thank you for joining. Nah, masih tema besarnya adalah neuroteologi. Penggabungan antara neuroscience dan teologi. Topik ke-17, yaitu Tuhan menyembuhkan trauma. Ya, Tuhan tuh bisa loh menyembuhkan trauma yang paling dalam. Karena trauma tersimpan di otak dan mempengaruhi reaksi hidupmu. Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memulihkan. Ada di Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Indah banget firman Tuhan ini. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kamu percaya Tuhan sanggup? Percaya kan? Ya. Jadi, walaupun ada trauma, tetap bawa dalam doa. Baca firman Tuhan. Setiap hari. Firman Tuhan 15 menit, doa 10 menit, 15 menit, silakan. Jadi, tema berikutnya adalah stop overthinking. Karena overthinking itu melelahkan, capek. Tapi bisa di-stop, bisa dihentikan. Begini, karena otak itu mengulang-ulang pikiran karena nggak ada kepastian, anxiety, khawatir aja gitu. Padahal nggak ada dasarnya. Sementara firman Tuhan memberikan kepastian dan juga arah, jalan. Nah, ini ayat, salah satu ayat favorit saya ya. Ada di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi, yuk ubah pikiranmu hari ini. Kita pengen tahu mana jawaban Tuhan? Ya, di Alkitab, di firman-Nya. Itu arah hidup kita, bukan overthinking gitu, ya. Okay, very good. Jangan lupa tetap layarnya. Thanks, Pak. Jadi kita stop overthinking, ya. Nah, udah mulai mengantuk semua ya. Alright. Nomor 19. Burnout dalam pelayanan. Pelayan Tuhan juga bisa burnout. Iya. Karena terlalu banyak melayani tanpa istirahat itu merusak mentality dan emotion. Tuhan nggak pernah manggil kita untuk hancur dalam pelayanan. Ya. Firman-Nya ada di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yuk, datang kembali kepada Tuhan. Jangan lupa tetap layar ya. Thank you, dahsyat. Kita lanjut ya. Yang ke-20 itu tetap di tema besar kita yaitu neuroteologi, penggabungan interdisipliner antara neuroscience dan teologi. Istirahat itu bukan malas, itu kebutuhan rohani. Namanya istirahat dalam Tuhan. Jadi tubuh dan otak butuh jeda, butuh istirahat supaya pulih. Tuhan sendiri memberi kita ritme istirahat. Itu ada di ayat firman Tuhan favorit, Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bisa nyanyiin lagunya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Gitu ya. Makanya sekarang coba ambil waktulah istirahat malam ini. Sebelum tidur berdoa. Ya, sambil dengar firman Tuhan yang saya bacakan. Haleluya. Ya, thank you. Jangan lupa untuk tetap layarnya. Ya. Nah. Yep. Oke. Nah, kita masih lanjut ya. Neuroteologi dan neuroscience dan teologi. Ada hal yang di nomor 21 ini, takut akan masa depan. Ada. Kamu takut masa depan. Otakmu memang diprogram untuk itu. Nah, otak manusia cenderung memikirkan skenario yang terburuk untuk bertahan hidup. Tapi iman mengarah fokus kita itu dari ketakutan ke dalam perencanaan Tuhan Yesus. Ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percaya masa depanmu di tangan Tuhan Yesus. Amin ya. Percaya. Nah, nomor 22 itu judulnya adalah identitas dalam Kristus. Masalah terbesar manusia nggak tahu siapa dirinya. Banyak orang hidup dari label dunia, ya gagal, nggak layak, ditolak. Nah, dalam Kristus identitasmu riset total, dikembalin, di riset. Ada di firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Wow, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kamu ciptaan baru, percaya? Amin ya. Wow, tetap layar ya. Jangan lupa. Yep.
Kamu merasa sendirian? Enggak kok, kamu gak sendirian. Kesepian bisa terjadi bahkan di tengah banyaknya orang, benar kan? Tapi Tuhan berjanji loh, nggak pernah meninggalkanmu. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada. Amin. Amin. Ya. Itu firman-Nya kok. Kita pegang firman Tuhan. Ya. Yep. Thank you. Nomor 24 temanya ini. Tetap layar ya. Tuhan selalu ada. Ya. Di saat terburukmu, Tuhan yang paling dekat. Tuhan Yesus itu paling dekat. Saat kamu lemah, kamu jadi lebih terbuka secara emosional. Disitulah Tuhan bekerja paling dalam. Firman-Nya ada di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jesus Christ is our shield, our rock. Amen. Ya, percaya Tuhan hadir sekarang saat kita dengerin siaran live ini. Amin ya. Wow, firman itu hidup. Dan dia sedang berkata-kata. Ya, padamu, padaku juga. Baik, judul yang ke-25 dari neuroscience kita adalah pikiran negatif. Pikiranmu bisa jadi musuh terbesar. Pikiran negatif membentuk emosi dan keputusan hidupmu. Nah, firman Tuhan mengajarkan apa yang harus kamu pikirkan. Benar. Di Filipi 4 ayat 8 itu ayat favorit saya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ganti pikiranmu hari ini. Jadi pikiran Kristus. Ya. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah join. Itulah 25 hal dari tentang neuroscience dan teologi menjadi neuroteologi pada dini hari saat ini waktu Jakarta. Ya, selamat istirahat ya. Kalau saya masih beraktivitas ada di luar negeri. Ya, thank you for joining. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Dalam istirahatmu, Tuhan menjaga. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau sudah menuntun kami, Engkau berada bersama-sama kami di tengah-tengah kami, di dalam siaran live kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua teman-teman yang sudah join di siaran live ini, ataupun teman-teman yang mendengarkan rekaman siaran live ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, terutama di saat ini mereka sudah mau beristirahat. Tuhan yang jaga mereka, kirimkan pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga berkemah di sekeliling mereka. Dan hamba percaya Tuhan memberkati mereka saat mereka tidur, dan diberikan tidur yang lelap, deep sleep. Dan Tuhan berikan tanda-tanda. Dan pada pagi nanti, Tuhan bangunkan kami semua dengan kekuatan, kesehatan, urapan yang baru, dan Tuhan sediakan yang kami perlu. Terima kasih Bapa. Berkati semua teman-teman yang sedang menonton ini dan juga Tuhan persiapan tidur. Kami percaya mujizat nyata dan Tuhan sediakan apa yang tidak terlihat oleh mata kami, tidak pernah terdengar telinga kami, tidak pernah muncul dalam hati kami. Kami percaya anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta roti. Anak cucu orang benar perkasa di muka bumi, dan anak cucu orang benar permintaan lidah bibirnya dalam doanya Tuhan tidak pernah lalui. Limpahan dari seberang laut beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa masa datang kepada kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah sama-sama berdoa dan sudah join dalam siaran live ini. Terima kasih, tadi saya sudah melihat Pak Verbum juga hadir di sini. Terima kasih sudah joining. Ya. Sudah join di siaran live.
dan juga semua teman-teman. Ada Kak Tian, ada Bi Hani, terus juga banyak sekali ini namanya. Thank you for joining. Selamat istirahat. Kita jumpa lagi di siaran live berikutnya. Jangan lupa follow bagi yang belum follow. Juga subscribe di YouTube Senam Iman dan Instagram Senam Iman. Stevie Lengkong. Thank you so much. God bless you. Shalom.